Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara webinar dengan judul kegiatan kita pada hari ini dan topik materinya yaitu strategi dalam menghadapi model pembelajaran di era new normal bagi tenaga pengajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laraswati Ayuning Luki, saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember, yang pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai pemateri satu sekaligus moderator dalam jalannya kegiatan hari ini. Saya merupakan mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN, berhubung karena ada pandemi seperti ini, jadi mengharuskan kami seluruh mahasiswa Universitas Jember untuk melaksanakan kuliah kerja nyata di rumah masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Baik, lanjut. Nah, ini biodata saya. Nama saya Laraswati Ayuning Luki, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait manajemen kesehatan bagi tenaga pengajar selama pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya kita review lagi terkait apa itu coronavirus. Coronavirus ini merupakan suatu kelompok virus yang sebenarnya sudah kita kenal sejak lama. Virus ini itu merupakan salah satu keluarga dari virus-virus yang biasanya menyerang kita, yaitu virus flu. Hanya saja virus ini mengalami perkembangan sehingga merupakan virus dengan temuan yang baru, menjadi seperti itu. Nah, dulu virus COVID atau coronavirus ini, dia itu sudah pernah mewabah dan menyebabkan penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, MERS dan SARS ini sempat membumi yang berasal dari Cina dan juga dari Timur Tengah. Dan kemudian pada tahun 2019 ini muncul kembali yang kemudian dinamakan coronavirus dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Coronavirus ini menyebar melalui tetesan droplet dari hidung dan mulut, dari hidung atau mulut pada saat penderitanya itu sedang batuk, bersin maupun berbicara. Nah, bagaimana kok bisa droplet ini menyerang atau terkena satu orang dengan orang yang lain gitu? Droplet ini kan ketika kita bersin, dia itu akan jatuh. Nah, karena ukuran partikelnya yang cukup besar sehingga dapat dikalahkan oleh gaya gravitasi, sehingga droplet ini jatuh, kemudian secara tidak sengaja telapak tangan kita ini menyentuh permukaan benda yang tadinya terkena tetesan droplet tersebut, kemudian menyentuh, dan kita tidak sengaja menyentuh area hidung, mulut, ataupun selaput mata kita. Nah, disitulah port entry atau portal entry masuknya virus itu ke dalam tubuh kita hingga selanjutnya menginfeksi tubuh kita. Nah, dampak dari COVID-19 ini sangatlah luas. Dari sektor perekonomian, pendidikan, sosial, kesehatan, masyarakat, hingga yang terakhir yaitu terkait politik dan kenegaraan. Nah, kemudian karena dampaknya yang sangat luas itu, pemerintah kemudian mengambil sebuah kebijakan, di mana kebijakannya ini berguna untuk memutus rantai penularan COVID-19. Yang mana kita tahu tadi COVID-19 itu menular melalui orang satu dengan orang yang lain itu dengan droplet atau dengan tetesan. Nah, karena itu terjadi karena adanya interaksi, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk social distancing dan physical distancing yang bertujuan untuk membatasi antara satu orang dengan orang yang lain untuk meminimalisir terjadinya penularan. Nah, dari social distancing dan physical distancing ini ternyata masih belum cukup untuk dapat mencegah penularan COVID, sehingga Kementerian Pendidikan khususnya mengambil kebijakan untuk study from home dan work from home bagi siswa dan juga tenaga pengajar. Nah, dari dampak
dampak ini saja, ini memiliki dampak lagi. Jadi COVID dia punya dampak tentang kesehatan, kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi dampak COVID. Nah, kebijakannya sendiri juga punya dampak. Contohnya itu dampak bagi kesehatan fisik maupun psikologis. Orang yang terbiasa dia kerja di luar rumah, berinteraksi dengan banyak orang, kemudian bersosialisasi dengan banyak orang, harus bekerja di rumah, kemudian sekolah di rumah, mereka juga tak jarang tuh sering mengalami permasalahan kesehatan baik fisik maupun psikologis. Nah, kemudian bagaimana sih solusinya untuk mengatasi permasalahan ini, mengatasi permasalahan dari COVID-nya sendiri, dan juga solusi untuk mengurangi dampak dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa solusi yang bisa dipakai atau digunakan. Mungkin juga masih banyak lagi solusi yang bisa diterapkan. Seperti yang pertama yaitu mematuhi aturan untuk melakukan social distancing dan physical distancing tentunya, kemudian berolahraga. Nah, berolahraga ini hindari dengan berolahraga di tempat yang banyak kerumunan orang atau di banyak orang. Selanjutnya, manajemen stres. Mengapa kita perlu manajemen stres? Karena ternyata psikologis itu juga memiliki dampak kepada fisik kita. Ada yang bernama itu teori psikosomatik, di mana kesehatan psikologis seseorang dia akan mempengaruhi kesehatan fisik dirinya sendiri. Maka dari itu, manajemen stres yang baik sangat diperlukan. Selanjutnya, menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Mengapa? Karena sudah saya jelaskan tadi terkait bagaimana sih COVID-19 itu dapat menular. Makan makanan yang bergizi dan bernutrisi. Kemudian yang keenam, ini harusnya yang pertama tadi ya, harus yang paling awal, yaitu jangan pernah kita melupakan untuk rajin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, menghindari bersalaman dan menyentuh muka menggunakan tangan secara langsung. Kemudian, kita harus melakukan aktivitas yang dapat mengurangi stres dalam diri, ini sama seperti manajemen stres. Kemudian rajin memantau kesehatan apabila ada penyakit penyerta atau komorbid. Nah, komorbid ini apa? Komorbid ini penyakit penyerta atau penyakit yang sudah ada dalam diri kita sejak lama. Biasanya ini tuh dimiliki oleh para lansia. Contohnya komorbid itu ya seperti diabetes, hipertensi, asam lambung, asma, seperti itu. Nah, pentingnya kita memantau penyakit penyerta atau komorbid karena apa? Untuk menjaga kondisi tubuh kita ini selalu dalam keadaan minimal prima lah, atau penyakit ini tidak kambuh dalam waktu dekat. Penyakit itu bisa kambuh apabila ada tanda gejala yang mungkin muncul. Nah, kita bisa mengontrol tanda gejala tersebut dengan cara kita sering memeriksakan kesehatan kepada tenaga kesehatan. Nah, sekarang kan sudah memasuki era new normal, juga masih ada peraturan terkait kebijakan dari Kementerian Kesehatan bahwa kita tidak diperkenankan ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan apabila kondisi kita tidak sedang urgen-urgennya atau tidak sedang keadaan gawat dan darurat. Nah, sekarang sudah mulai banyak aplikasi-aplikasi online seperti Halodoc, kemudian telenursing yang bisa digunakan untuk memantau kesehatan. Nah, selanjutnya yang fokus kepada pendidikan yaitu melakukan pembelajaran secara daring. Nah, mungkin sekian dari materi dari saya, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, ini pemateri yang kedua, ya bernama Eti Ulan Sagita. Beliau adalah mahasiswi dari Fakultas Keguruan dari Ilmu Pendidikan dengan prodi Matematika yang berasal dari Kabupaten Nganjuk dan akan membawakan materi terkait strategi pembelajaran di era new normal. Kepada saudara, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran jarak jauh di era new normal. Nah, sejak adanya pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu yang melanda beberapa negara di dunia, khususnya di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia itu mengeluarkan kebijakan yaitu pembelajaran jarak jauh di era new normal. Jadi hanya beberapa sekolah saja yang berada di
zona hijau saja yang diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka meskipun belum optimal, namun tetap harus mematuhi adanya protokol kesehatan. Namun untuk sekolah-sekolah yang berada di luar zona hijau itu masih tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, sebelum itu kita bahas terlebih dahulu sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu apa sih? Nah, pembelajaran jarak jauh itu adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa di mana antara guru dan siswa itu tidak terjadi perkumpulan di suatu tempat secara rutin. Namun, pembelajaran ini dilakukan secara jarak jauh, yaitu maksudnya tidak terjadi tatap muka secara langsung. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui strategi seperti apakah yang sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh di era new normal ini. Nah, agar pembelajaran jarak jauh kita berjalan dengan lancar, maka kita dapat menggunakan beberapa media yang dapat kita gunakan. Yaitu mungkin di sini Bapak atau Ibu Guru sudah tidak asing lagi dengan beberapa contoh media yang ada di PPT ini, yaitu contohnya yang banyak sekali dipakai yaitu Zoom dan video call WhatsApp. Nah, untuk aplikasi Zoom sendiri sebenarnya hampir sama dengan Cisco Webex, Skype, Google Meet, ataupun yang lainnya. Nah, untuk tampilan dari aplikasi Zoom sendiri itu seperti di webinar kali ini, jadi di dalam Zoom ini itu tidak terbatas partisipan. Jadi partisipannya ini lumayan banyak apabila melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom ini. Jadi antar guru dan siswa itu bisa leluasa karena dalam pemakaian Zoom ini itu maksimal itu dapat diikuti oleh 1.000 partisipan. Nah, namun di dalam Zoom atau aplikasi-aplikasi sejenis lainnya itu juga memiliki kekurangan, di mana kekurangannya ini terletak pada borosnya kuota. Apalagi kalau aplikasi ini digunakan secara rutin, bahkan dari awal sampai akhir, itu pasti akan merugikan dalam hal paket data. Nah, untuk yang video call WhatsApp ini mungkin simple, jadi dapat digunakan. Namun, kekurangan dari video call WhatsApp ini adalah partisipannya itu dibatasi. Jadi mungkin antara guru dan siswa itu terkendala dalam hal partisipan, karena kalau video call WhatsApp itu hanya dibatasi oleh 8 partisipan saja. Untuk selebihnya kurang lebih sama aplikasinya seperti Zoom. Next. Nah, di sini ada forum bersama. Di sini ada Google Classroom, Edmodo, e-learning, dan WhatsApp. Kalau WhatsApp sendiri mungkin bisa melalui grup WhatsApp itu adalah forum yang mungkin sudah banyak digunakan dan simple untuk pemula. Jadi tidak terlalu ribet untuk melakukan forum bersama di dalam grup WhatsApp sendiri. Nah, kalau di Google Classroom sendiri, ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk di dalam Google Classroom ini tampilannya itu kurang lebih dari guru itu bisa mengirimkan pemberitahuan kepada peserta atau siswa dalam melakukan diskusi online. Jadi ada jadwal-jadwalnya yang nanti bisa diinformasikan kepada peserta didik. Namun, kekurangan dari Google Classroom sendiri ini adalah siswa itu juga akan boros pakai data. Apalagi kalau sasaran atau kalau pesertanya ini adalah peserta didik SD, di mana peserta didik SD itu sangat berbeda sekali dengan siswa SMP ataupun SMA yang mungkin sudah bisa mengakses Google Classroom. Nah, untuk Edmodo dan e-learning kurang lebih sama, yaitu sama dengan Google Classroom, namun kekurangannya yaitu terletak pada borosnya kuota. Next. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang mungkin dapat Bapak Ibu Guru gunakan untuk dalam pemberian kuis. Nah, di sini ada Google Form, Kahoot, Quizizz, Wondershare, Quiz Creator, dan Quizmaker. Nah, di sini dari beberapa aplikasi yang digunakan untuk memberikan kuis itu mungkin paling banyak digunakan itu adalah Google Classroom. Di mana Google Classroom, mohon maaf,
aplikasi yang digunakan tuh paling sering yaitu Google Form. Karena dibandingkan dengan Kahoot, Quizzes, di mana mereka itu bentuknya adalah web atau suatu aplikasi. Nah, jadi kalau Google Form itu sangat mudah karena kita hanya memakai akun Google dan dalam pengoperasiannya mungkin lumayan simpel dibandingkan Kahoot, Quizzes, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Karena Kahoot, Quizzes, dan sebagainya itu adalah suatu web dan aplikasi di mana dari baik guru atau siswanya itu harus menginstal aplikasi terlebih dahulu. Jadi kekurangannya terletak pada hal tersebut. Next. Nah, di dalam tadi kan sudah ada beberapa media yang mungkin dapat Bapak Ibu guru gunakan dalam melakukan pembelajaran daring agar lebih optimal, namun ada kalanya hal tersebut itu terlalu banyak memiliki kekurangan, yaitu terutama pada borosnya kuota. Apalagi kalau digunakan dalam waktu yang rutin atau terus-menerus. Nah, jadi di sini ada strategi pembelajaran yang mungkin dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan video pembelajaran. Nah, di sini ada linknya, nanti mungkin dapat Bapak Ibu guru kopikan dan dapat dilihat. Di sini tertera video pembelajaran di mana dari guru sendiri itu membuat video dari pembelajaran materi terkait. Nah, nantinya dari video pembelajaran tersebut itu di-share atau dikirimkan ke peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengaksesnya itu di waktu yang tidak terbatas oleh waktu atau tidak terbatas oleh kuota. Karena dibandingkan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi sebelumnya itu malah terlalu banyak memakan atau terlalu banyak boros kuota. Nah, sedangkan kalau video pembelajaran itu mungkin dari gurunya sendiri bisa di-share ke peserta didik dan dapat diperlihatkan di waktu manapun, misal sekarang, besok, ataupun dapat diperlihatkan itu tidak terbatas oleh waktu. Nah, next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan strategi pembelajaran jarak jauh di era new normal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri kedua atas penyampaian materinya. Nah, sebelumnya, mohon maaf, tadi saya lupa menyampaikan terkait pemberian pertanyaan kepada baik pemateri pertama maupun pemateri kedua, itu bisa diberikan melalui forum ini atau bisa melalui WhatsApp pribadi saya. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan masuk melalui WhatsApp pribadi saya terkait strategi dalam menghadapi pembelajaran di era new normal. Yang pertama itu dari Bapak Sis, dari SDN Tanjung Rejo. Bapak Sis ini bertanya terkait strategi pembelajaran yang sudah dijelaskan dan disebutkan tadi, bisa dilakukan hanya untuk siswa kelas atas. Kemudian bagaimana strategi yang tepat untuk dilaksanakan pada siswa kelas bawah seperti kelas 1, 2, dan 3. Nah, pertanyaan ini ditujukan untuk pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kan hanya berlaku pada siswa kelas atas. Nah, strategi apakah yang dapat dilakukan untuk siswa di kelas bawah? Nah, untuk siswa di kelas bawah, contohnya tadi SD, misal kelas 1, 2, 3, itu mungkin bisa orang tua yang lebih aktif dalam mengingatkan anaknya untuk belajar. Karena adanya proses belajar mengajar atau proses mendidik itu tidak bisa berjalan hanya dengan peran dari seorang guru saja, tanpa adanya kerjasama dengan orang tua. Nah, apalagi di dalam pembelajaran jarak jauh ini, interaksi peserta didik itu akan lebih banyak dengan keluarganya dibandingkan dengan gurunya. Otomatis dalam hal ini, peran keluarga itu sangat penting, yaitu dalam memonitor anak atau memfasilitasi anak dalam melakukan belajar di rumah. Nah, semisal tidak memiliki HP atau orang tuanya tidak memiliki HP, mungkin dari anak-anak di kelas bawah itu bisa membentuk suatu kelompok belajar dengan teman
yang mana proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi dari kelompok-kelompok belajar tersebut itu dari siswa-siswa yang mungkin sekitar rumahnya itu masih dekat-dekat, nah itu mungkin dapat membentuk suatu kelompok belajar agar nantinya proses pembelajaran itu juga bisa berjalan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan? Iya, karena Bapak Siswanto pada saat ini belum bisa bergabung pada kesempatan kali ini, beliau hanya baru saja membaca materi yang terlampir. Mungkin untuk tanggapan dari beliau bisa kita lakukan dialog lebih dalam lagi pada kesempatan berikutnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ini dari Ibu Uun Yuniasari dari SDN Sumengko, Kecamatan Sukomoro. Ibu Uun menanyakan terkait bagaimana protokol kesehatan ataupun tata laksana dalam pembentukan kelompok belajar bagi siswa yang memiliki permasalahan terkait penggunaan handphone ataupun internet. Karena banyak siswa saya ini mengalami kesulitan mengakses internet dan juga kepemilikan smartphone. Pertanyaan ini ditujukan kepada saya selaku materi pertama. Nah, terkait bagaimana protokol kesehatan yang baik dan juga bagaimana tata laksana terkait kelompok diskusi belajar, itu sebenarnya semuanya sudah diatur di dalam Permenkes yang baru saja rilis terkait bagaimana kita dalam melaksanakan kegiatan bersosial. Kalau saya tidak salah juga, pada beberapa minggu yang lalu, Bapak Bupati Kabupaten Nganjuk, karena saat ini KKN saya sedang berada di Nganjuk, juga sudah merilis terkait bagaimana protokol-protokol kesehatan yang wajib dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang memang itu membutuhkan orang banyak. Seperti pada saat di acara resepsi, kemudian di Car Free Day, di pasar, dan juga pada keramaian-keramaian lainnya. Nah, protokol kesehatannya itu yang pertama yaitu tetap untuk menggunakan masker dan sering cuci tangan. Kemudian menjaga jarak aman. Kalau dulu jarak amannya itu 1 meter, sekarang diperlebar menjadi 2 meter. Namun pada saat pembelajaran kelompok ini diperkenankan untuk maksimal dalam satu kelompok belajar itu ialah 3 orang, tidak boleh lebih. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Mengapa? Karena untuk meminimalisir terjadinya penularan virus yang tanpa disadari seperti itu. Kemudian untuk durasi selama melaksanakan kegiatan kelompok belajar ini itu terbatas. Tidak boleh lebih dari 4 jam ataupun tidak boleh lebih dari 3 jam, tergantung bagaimana situasi dan kondisi pada wilayah tersebut. Nah, untuk guru-guru SD ataupun tenaga pengajar yang ingin memberikan suatu kelompok pembelajaran, bisa dalam satu kelompok itu diberikan misalnya satu siswa yang punya HP atau smartphone yang mumpuni, dia itu dilatih untuk menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian nanti gurunya akan masuk kepada siswa tersebut untuk memberikan materi melalui Zoom. Nah, siswa tersebut kemudian dia bersama teman-temannya, 2 orang tadi, melihat Zoom tersebut. Namun, saya rasa untuk metode ini kurang terlalu eee, tepat karena seperti tadi yang disampaikan, jika kendalanya itu internet, alangkah lebih baiknya apabila menggunakan video pembelajaran, karena bisa diakses tanpa adanya patokan waktu, kemudian juga tidak perlu menggunakan banyak kuota internet. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi di room chat dari Ferninda kepada pemateri pertama. Bagaimana jika menghadapi stres yang dihadapi guru dalam menghadapi metode pembelajaran jarak jauh seperti ini? Dan untuk pemateri 2, saya ingin bertanya, kelompok belajar yang efektif dan efisien seperti apa? Karena kebanyakan siswa ini jika mengadakan kelompok belajar hanya bermain. Nah, selanjutnya mungkin saya persilakan untuk pemateri kedua dulu menjawab pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Ferninda. Nah, di sini kelompok belajar seperti apakah yang efektif dan efisien dilakukan? Di mana kebanyakan dari kelompok-kelompok belajar yang terjadi itu malah murid-muridnya itu kebanyakan main saja ya. Nah, di sini saya kembalikan tadi kan pembelajaran jarak jauh itu kan kebanyakan aktivitas siswa itu kan terjadi di rumah. Nah, di mana interaksi dengan keluarga itu lebih banyak daripada dengan guru. Nah, di mana di sini keluarga itu orang tua itu sangat memegang peranan penting untuk memonitor dan memfasilitasi anak. Jadi agar kelompok belajar ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak hanya sekedar main saja. Nah, itu mungkin dari orang tua sendiri itu juga ikut memonitor, memfasilitasi dan membimbing anaknya dan beserta teman-teman yang ada di sekitar rumahnya dalam melakukan uh, kegiatan belajar mengajar secara berkelompok. Dengan begitu, siswa itu juga akan merasa diawasi dan merasa ada yang membimbing ketika melakukan belajar kelompok. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada tanggapan. Nah, mungkin sembari menunggu Mbak Fernanda memberikan tanggapan di room chat, saya akan menjawab pertanyaan terkait mungkin bagaimana cara menghadapi stres yang dihadapi oleh guru saat ini dalam menjalani metode pembelajaran jarak jauh. Ini terkait tentang manajemen stres seseorang. Nah, seseorang ini memiliki ambang stres yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa saja satu orang yang menghadapi hal seperti itu dianggap hal yang biasa. Mengapa? Karena sebelum-sebelumnya mungkin dia sudah pernah berada di kondisi seperti ini dengan keterbatasan untuk bertemu atau interaksi antara satu orang dengan orang yang lain, ataupun ini merupakan suatu hal yang pertama dan cukup memusingkan kepala. Nah, solusi untuk manajemen stres ini kita bisa melakukannya dengan diselingi hobi. Jadi, tidak segala hal yang datang pada kita atau stresor yang masuk ke dalam diri kita itu, kita anggap itu sebagai ancaman yang berlebih. Ada kalanya di mana kita menganggap ancaman itu merupakan suatu peluang untuk bagaimana kita mengasah diri kita, menjadikan ini sebuah tantangan agar kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalani hal-hal yang dirasa cukup berat. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga berolahraga. Menurut riset yang pernah saya baca dan saya lakukan, olahraga itu terbukti mampu untuk meningkatkan hormon kebahagiaan seseorang yang bersifat alami dari tubuh. Jadi bukan menggunakan obat ataupun menggunakan vitamin, hanya saja cukup dengan olahraga, karena dengan olahraga itu tubuh kita akan mengalami suatu metabolisme yang lumayan cepat. Nah, dari situ hormon-hormon yang dapat meningkatkan mood, kemudian kebahagiaan itu juga ikut muncul dengan lebih banyak, lebih cepat. Olahraganya itu apa? Contohnya ya seperti berlari. Dibanding basket ataupun sepak bola, berlari itu ternyata lebih banyak menghasilkan hormon kebahagiaan daripada olahraga-olahraga yang lain. Seperti itu mungkin Mbak Ferninda yang bisa saya sampaikan. Nah, dari Mbak Ferninda cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, mungkin selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Mohon maaf, ini waktu di Zoom kita tinggal kurang lebih 6 menit. Seandainya tidak ada pertanyaan lagi, atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru yang belum sempat menonton dan hadir pada kegiatan hari ini, video ini akan saya taruh linknya di akun SDUNet, tempatnya di room kelas, dan bisa diakses kapanpun apabila ingin membuka kembali.
Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya selaku moderator menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatannya yang sudah diberikan, dan juga terima kasih banyak atas kelegaan hatinya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mohon maaf apabila selama penyampaian materi ada salah kata ataupun perbuatan saya yang kurang mengenakkan hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.